Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman saat kau menjaga. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Hidupnya terbuang, membuat Tony Bastaman menikmati hidup di jalanan yang penuh kekerasan. Tumbuh di jalanan dan dia hidupnya begitu bebas. Dia terlibat dengan geng-geng anak-anak muda, dia pernah jadi preman dengan identitas motor besar. Dan apa sebenarnya yang dicari sini oleh Tony Bastaman ini? Segera kita akan saksikan kisah lengkap dari kehidupan Tony Bastaman. Tony Bastaman, seorang aktivis gerakan nasional anti narkotika, dahulu sempat mengalami kehidupan jalanan yang keras dan pahit. Saya dilahirkan sebagai anak yang tidak diharapkan. Dan saya sangat merasakan bahwa kekecewaan itu nyata dalam kehidupan saya pada masa saya masih kecil. Kecewa karena perlakuan orang tuanya, Tony
memilih hidup sendiri berkeliaran sebagai anak jalanan. Ternyata mereka welcome dengan saya dan saya merasakan ada satu tempat bagi saya karena kami sama-sama orang yang terbuang dari keluarga. Kehidupan sebagai anak jalanan membawanya kepada penggunaan obat-obat terlarang. Tony sempat dimasukkan ke sebuah tempat rehabilitasi. Dan di satu panti itu saya dinyatakan, divonis oleh dokter bahwa saya menderita penyakit manik depresif. Sehingga saya divonis untuk mengkonsumsi obat terlarang daftar G atau tranquilize the rest of my life sampai saya mati. Akhirnya setelah itu saya pergi lagi sebagai pelaut, saya kerja di Saudi Arabia, ikut TKI, lantas saya pergi ke Italia. Waktu itu kapal saya ada di Italia. Dari Italia saya jump ship ke Jerman. Di Jerman saya hidup dengan punk rock di jalan karena saya melarikan diri, sempat menjadi imigran gelap. Dari Jerman saya masuk ke Belanda. Sebagai imigran gelap, Tony sudah tidak asing lagi dengan dunia jalanan dan menjadi preman sekaligus pengedar obat bius. 7 tahun saya di Eropa, saya rasakan tidak ada satu hari pun tanpa obat-obatan karena saya ketergantungan. Berkeliaran sebagai preman di luar negeri membuat Tony merasakan lelah dan hampa dalam hidupnya. Di dalam petualangan saya di Eropa, 4 kali saya sudah mencoba bunuh diri karena saya merasakan saya sudah capek hidup dan saya tidak akan sembuh. Suatu malam pada saat saya pulang nyanyi, saya nyanyi di satu Mexican restaurant di King Cross di Sydney. Saya waktu itu sedang pulang jam 12 malam. Ada seorang wanita, orang Indonesia, menyapa saya. Dia katakan, "Mas dari Indonesia?" Saya bilang, "Betul, ada apa?" Saya sedang nyari penyanyi. Saya bilang, "How much you gonna pay me?" Akhirnya dia bilang, "Saya nggak bisa bayar mas, tapi saya akan kumpulkan kolekte." Di situ saya mulai mengerti ada sesuatu yang dia ingin katakan. Saya bilang, "Saya mau mengundang Anda." Lantas saya bilang, "Kenapa?" Lantas dia mengatakan, "Waktu you lewat restoran tempat saya kerja, seorang mengatakan, someone care for you, someone love you, his name is Jesus." Lantas saya melihat matanya dia. Pernyataan tentang kasih Tuhan yang disampaikan seorang gadis tersebut membuat Tony menyanggupi permintaannya. Akhirnya saya ikut dan saya menyanyi di persekutuan mereka. Waktu saya menyanyi di sana, gadis itu yang saya kenal namanya Paulina, Popo saya panggil dia. Lantas dia berdoa, "Tuhan Yesus, terima kasih untuk saudaraku Tony Bastama." Saya menangis, lalu saya katakan kepada mereka, "Terima kasih." Saya bilang, "Kalian itu baik." Perkataan Paulina mengenai kasih Tuhan Yesus yang terus-menerus disampaikan kepada Tony membuatnya bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan. Akhirnya saya kembali ke Melbourne. Pendek cerita, waktu saya di Melbourne, saya sudah kembali lagi putus asa. Dan pada saat itu, saya sudah difitnah oleh orang. Saya pikir, saya sudah capek hidup, saya sudah mencoba bunuh diri. Dan saya juga sempat marah sama Tuhan. "Tuhan, kenapa Engkau tidak pernah menolong saya? Saya tidak ingin lahir ke dunia ini kalau saya harus sakit jiwa. Saya tidak ingin hidup lagi, saya mau mati. Tuhan tidak izinkan mati. Sekarang saya difitnah, kok Tuhan tidak pernah tolong saya." Hingga satu saat, waktu malam itu juga Tuhan Yesus menampakkan diri di dalam kehidupan saya. Saya bertanya kepada Tuhan, "Masihkah Engkau menerima saya?" Dan Dia mengatakan pada, "Kemarilah anakku." "Tuhan," saya bilang, "saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." Pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, dan saya merasakan saat itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan. Ya, saya masih sadar, saya berada di kamar saya di Melbourne, dan yang saya lihat hanya satu sinar di mata saya, dan saya merasakan kasih yang belum pernah saya rasakan. Dan pada saat itu juga I know it was heaven. Saya tahu bahwa itu surga. Dan pada saat itu juga doa saya pertama, "Tuhan, ambil nyawa saya sekarang. Saya takut kalau saya keluar lagi dari kamar ini, saya akan mabuk lagi, saya akan berbuat dosa lagi, dan saya akan menyakiti hati dia lagi." Jadi pada saat itu saya minta sama Tuhan, "Lord, take me now. Saya sudah capek, saya tidak mau hidup lagi. Saya ingin bersama, dan saya tahu kalau saya mati saat itu, saya bersama dia."
anugerah Tuhan itu terlalu baik bagi saya. Sekarang yang menyembuhkan saya adalah Tuhan Yesus. Saat itulah Tony menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Bahkan terjadi perubahan dalam hidup Tony. Sampai satu hari, saya pun udah lupa ada satu orang hamba Tuhan yang kami undang. Pada saat itu, dia juga menantang teman-teman saya, bukan hanya untuk bergereja, tapi untuk menyerahkan hidupnya. Dan saya melihat teman-teman saya, mereka datang pada saat altar call, mereka berlutut di hadapan Tuhan. Bahkan sebagian dari mereka melemparkan pistolnya, melemparkan senjata apinya, senjata tajamnya. Mereka berlutut pada saat Tuhan menjamah mereka. Saya melihat kasih yang luar biasa. Dan dari situ saya mulai sadar bahwa ada sesuatu rancangan yang indah buat saya. Sebagai aktivis gerakan nasional anti narkotika, Tony Bastaman berperan penuh dalam mendirikan sebuah yayasan kesembuhan ketergantungan obat. Jadi apa yang pernah terjadi dalam kehidupan saya dan kesembuhan dan mujizat yang tadi, semua itu bukan karena gagah dan perkasa saya, itu semuanya karena kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sungguh Allah kita, Yesus Kristus luar biasa. Saudara kekasih, kalau boleh saya berdiri di tempat ini bukan karena hebat saya atau gagah saya. Karena Dia sudah menyembuhkan saya, Dia sudah menyelamatkan saya, namanya Yesus Kristus. Saudara kekasih, di saat yang berbahagia ini, saya ingin sharing mengenai di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Apa itu di dalam Kristus? Di dalam Kristus itu adalah pada saat saudara bertobat, memberi dirinya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara akan menjadi ciptaan baru. Saya perhatikan baik-baik saudara kasih. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara kekasih, di dalam Kristus, saudara adalah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, kalau saudara berada di dalam Yesus Kristus, saudara kasih, saudara bukan menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi saudara menjadi orang yang luar biasa. Saudara menjadi history maker, saudara menjadi pembuat sejarah, karena Yesus di dalam kita. Saudara kekasih, oleh karena itu, yang lama sudah berakhir, yang baru sudah tiba. Tuhan memberikan saya kesempatan yang kedua kali untuk saya menjadi manusia baru di hadapan Tuhan yang kita sebut lahir baru. Saudara kasih, saya masih ingat waktu pertama saya masuk ke gereja, waktu itu saya berada di Australia. Saya datang ke gereja, saya menjadi orang asing di sana. Saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Saya merasa bukan bagian daripada gereja karena latar belakang saya. Tapi saudara kasih, saat itu saya berkata, tak mungkin saya jadi pendeta saat itu. Tapi saya bertanya sama gembalanya, mungkin ada satu yang bisa saya lakukan, yaitu membersihkan WC gereja. Waktu itu saya bertanya kepada gembalanya, Pak, bolehkah saya menjadi membersihkan WC gereja? Lantas dia katakan, terima kasih Ton, terima kasih. Saya bilang, kami sudah ada pekerjaannya untuk itu. Saya tidak merasa tersinggung kalau gereja menolak saya untuk membersihkan gereja. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara kasih, gereja mungkin pernah menolak saya. Manusia pernah menolak saya, pemerintah pernah menolak saya. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah menolak saya, namanya Yesus Kristus. Saudara kekasih, di luar daripada kebanggaan saya, 10 tahun setelah saya melayani Tuhan dan saya melakukan firman Tuhan dengan setia, Tuhan memanggil saya ke Amerika. Saya dipanggil ke United Nation, ke PBB, saudara kasih. Waktu itu kamar saya dikotok. Saya berada di tempat di Brooklyn, di Teen Challenge Drug Rehabilitation. Saya sedang mengadakan studi perbandingan. Waktu itu kamar saya diketok oleh mereka. Pastor Tony Muhammad Bastaman, who are you? Lantas saya jawab, who am I? Saya juga bingung, saudara kasih. Kalau saya bangun pagi,
Saya melihat gambar Tuhan Yesus di kamar saya mengatakan, astagfirullahaladzim, saya ini menjadi murtad, saudara kasih. Lantas saya merenungkan bahwa sekarang saya menjadi pendeta, saya harus I have to behave myself gitu ya. Saudara kasih, perlu waktu saya bilang. Lantas mereka katakan, United Nations call us for you to give you speech in United Nations. Saudara kasih, waktu itu saya berlutut. Karena di luar dari kebanggaan saya melihat ada suatu janji firman Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Mari kita lihat saudara kasih di kitab Ulangan 28 ayatnya yang pertama. Inilah firman Tuhan. Ulangan 28 ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa-bangsa. Saudara kasih, jika engkau mendengar firman Tuhan pada hari ini, yang pertama, perhatikan baik-baik, jika engkau mendengar firman Tuhan pada hari ini dan engkau lakukan dengan setia, Tuhan akan mengangkat saudara dan saya di atas bangsa-bangsa, above the nation, saudara kasih. Apapun latar belakang saudara, siapapun saudara, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapinya. Satu hal, saya berdiri di tempat ini, ada satu pribadi yang tidak pernah berdusta. Manusia pernah berdusta, tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah berdusta. Namanya siapa saudara kasih? Pasti namanya Tuhan Yesus. Dia mengatakan, jika engkau mendengar firman Tuhan pada hari ini dan engkau lakukan dengan setia, aku akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Siapa saya? Saudara tahu tadi di video klip saudara melihat bahwa saya ini bekas sampah masyarakat. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan saya kesempatan yang kedua kali, yaitu menjadi manusia baik-baik di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan mengangkat saya, Tuhan mempromosikan saya berbicara di PBB. Saudara kekasih, itulah janji Tuhan yang sangat luar biasa. Setelah saya menjadi hamba Tuhan, saya menikmati menjadi hamba Tuhan itu enak, saudara kasih. Dulu saya menjadi sampah masyarakat, sekarang saya menjadi tokoh masyarakat, saudara kasih. Ya, saya sedang menikmatinya. Lantas Tuhan berbicara kepada saya, saudara kasih, tinggalkan penggembalaanmu dan layani orang narkoba. Saat itu saya protes sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, narkoba itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya untuk narkoba, hanya mujizat. Lantas saya bergumul di hadapan Tuhan, saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, saya bilang, saya tidak mau bikin rumah sakit. Karena itu adalah persepsi yang salah. Bawa ke rumah sakit, maka sakitlah dia. Karena namanya juga rumah sakit, rumah untuk orang sakit. Tapi pada saat itu saya tantang Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau saya melayani orang narkoba, saya nggak mau bikin rumah sakit. Saya mau bikin miracle center. Rumah mujizat, saudara kasih. Akhirnya saudara kasih, waktu itu saya bergumul, Tuhan, I had nothing, I didn't know anything. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak mengerti apa-apa. Tapi kalau Tuhan suruh, saya mau melangkah. Satu saat saudara kasih, ada 3 orang, saya waktu menggembalakan gereja di Cimahi itu di kota Bandung. Saat itu juga saya protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya disimpan di Cimahi, saudara kasih? Ya, Cimahi itu adalah suatu kota kecil di dekat kota Bandung, saudara kasih. Saya biasa hidup di Eropa, saya hidup di Australia. Sekarang Tuhan kirimkan saya ke Cimahi, saudara kasih. Ya, ada apa di Cimahi? Dulu saya naik Harley Davidson, sekarang saya naik Honda Bebek. Saya protes sama Tuhan. Tuhan, ngapain saya di Cimahi, saudara kasih? Tetapi firman Tuhan mengatakan, jika engkau mendengar firman Tuhan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia, aku akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Akhirnya saya taat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Jemaat saya, saudara kekasih, pada saat itu 60% sampai 80% berlatar belakang sampah masyarakat. Mereka bekas mantan garong, mantan copet, mantan prostitut, mantan bandit, dan lain sebagainya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, mereka semuanya dipulihkan, saudara kasih. Jadi kembali lagi, saudara kasih, pada saat Tuhan berkata kepada saya minta peneguhan daripada Tuhan. Tuhan, berikan saya ayat. Apa sih, kenapa sih saya harus melayani orang-orang narkoba? Mari kita lihat firman Tuhan di Matius 9. Kita lihat di kitab Matius 9 ayatnya ke 12. Matius 9
ayatnya ke-12 sampai ke-13. Beginilah firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara kekasih, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Yesus datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit. Saudara, saya mau kasih tahu kepada orang-orang Kristen, kepada gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, saudara kasih, kalau ada orang-orang yang tertolak seperti sampah-sampah masyarakat, saudara kasih, jangan ditolak karena Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang yang berdosa, saudara kasih. Jadi kadang-kadang saya melihat, saudara kasih, ada orang datang ke gereja, mereka masih mabuk, mereka masih dalam kondisi yang sangat menjadi sampah masyarakat. Gereja menolak, saudara kasih. Itu hal yang salah. Saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa hari ini Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa, saudara kasih. Firman Tuhan juga mengatakan, saudara kasih, ya, barang siapa yang datang kepadaku, aku tidak akan membuang mereka. Saudara kekasih, akhirnya mulai saat itu saya melayani orang narkoba. Saat itu waktu saya berada di Cimahi, ada 3 orang anak datang ke tempat saya, saudara kasih. 3 anak itu datang ke tempat saya, dia bilang, "Pastor, saya mau berhenti narkoba." Oke, are you sure? Saya bilang, apakah Anda sudah niat saudara bulat? Saya sudah bulat. Lantas saya bawa ke kamar saya bawa kebetulan kamar saya ada kamar mandi di dalamnya, saya bawa minuman, saya bawa buah-buahan, saya kunci selama 3 hari, saudara kasih. Saya buang kunci, saya keluar, berarti 3 hari kemudian tidak ada orang, saudara kasih. Lantas mereka tanya kepada saya, "Pastor, mana obatnya?" "Kita tidak pakai obat, pakai cold turkey." Wah, lantas mereka ketakutan. Nanti sakit bagaimana? Nanti kalau sakau bagaimana? Sakau itu bahasa Ibrani, saudara kasih. Namanya sakit karena engkau, saudara kasih. Sakau, mereka waduh, saya kesakitan, saudara kasih. Saya berkata kepada mereka, di dalam Kristus tidak akan melebihi daripada kekuatanmu. Lantas mereka mengatakan, jadi apa yang harus kami lakukan? Kamu harus ada di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Kalian bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Akhirnya mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara kasih. Ada kuasa pada saat saudara menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara kasih. Ya, lantas mereka bertobat, mereka tidak ada, saya mau katakan kepada saudara, tidak ada yang kejang-kejang, saudara kasih. Tuhan menyembuhkan. Saya berdoa jengkang-jengking selama 3 hari, saudara kasih. Puji nama Tuhan. 3 hari kemudian mereka keluar dari kamar saya. Mereka sudah disembuhkan. Saudara kasih, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, saat itu dia mengatakan, "Om," katanya, "saya punya uncle, saya punya paman," katanya. "Paman saya anaknya punya kena narkoba juga. Saya mau kenalkan sama Pastor Tony." "Oke," saya bilang. Lantas saya dikenalkan sama mereka. "Oke," dia bilang, "mari kita bikin rehabilitasi narkoba." Here we go. Saya bilang, Tuhan berbicara kepada saya 3 hal, saudara kekasih. Yaitu 1, belas kasihan, compassion. Kedua, Tuhan berbicara juga kepada saya non-profit. Dan ketiga, Tuhan berbicara kepada saya equality service. Dengan arti kata dari orang kaya sampai orang miskin semuanya kita servis sama-sama. Saya taat kepada Tuhan, saudara kasih. Lantas kami membuka drug rehabilitasi di rehabilitasi narkoba yang kami sebut The Miracle Center. Saudara kasih, kami berada in the middle of nowhere, di tengah-tengah gunung, di Gunung Pancar, di Pondok Sentosa, di kota Sentul, saudara kasih. Saat itu, saudara kasih, mujizat banyak terjadi, saudara kasih. Tiap hari doa kesembuhan, doa pelepasan. Tapi ada satu hal, saudara kasih, yaitu defisit, saudara kasih. Lantas saya berkata sama defisit. Waktu itu tahun 97 saya masih ingat, income saya 1 juta, pengeluaran kita 6 juta. Ya, karena partner saya itu seorang konglomerat, dia bisa handle. Lantas
Setelah 4 bulan, dia mengatakan kepada saya, Ton, nggak bisa begini katanya. Kalau defisit terus, kita bikin subsidi silang aja buat orang-orang yang tidak mampu. Katanya kita bikin rehabilitasi yang murah. Saya setuju, saudara kasih. Pada saat kami berdoa, saudara kasih, tahu-tahu staf saya bernubuat kepada saya, Pastor, why don't you trust me? I'm the Lord the provider. Ternyata Tuhan berbicara kepada saya, jangan pakai tarif katanya. Biarkan mereka memberi dengan sukacita. Saya bilang, lantas akhirnya saya berbicara kepada partner saya, Tuhan berbicara kepada saya untuk tidak memakai tarif tetapi memakai persembahan kasih. Nah itulah problemnya orang Pentakosta, dia bilang. Katanya selalu God tell me, and God tell me. Do you believe God tell me, God tell you? Ya saya percaya. Itu Tuhan bilang, kalau gitu Anda berjalan sendiri, silahkan berjalan sendiri dan tanpa bantuan dari partner saya. Saudara kekasih, saya bertanya kepada staf saya, bagaimana apakah kita mau melayani Tuhan, digaji tanpa digaji kita melayani Tuhan? Staf saya tidak ada yang angkat tangan. Saya katakan kepada mereka, saya orang terakhir dapat gaji, saya bilang. Lantas mereka berkata, siap pastor. Akhirnya Miracle Center berdiri, saudara kasih, ya. Tanpa gaji kita melayani Tuhan, dan saya orang terakhir mendapatkan gaji, saudara kasih. Dan saudara tahu pada saat itu bulan pertama income saya pertamanya 1 juta, pengeluaran 6 juta, income saya menjadi 7 juta, saudara kasih. Dan pengeluaran tetap 6 juta, saudara kasih. Karena Tuhan memberikan kecukupan bagi saya. Dan rehabilitasi saya masih berlangsung saat ini, anak-anak rohani saya. Dan saya mau katakan kepada saudara, di dalam Tuhan kita itu bukan orang-orang yang ordinary, tetapi orang-orang yang extraordinary. Kita itu menjadi history maker. Dan sampai saat ini anak-anak rohani saya sudah 36 sudah menjadi pendeta. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kembali lagi. Di dalam Tuhan adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berakhir, yang baru sudah tiba. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan bagi, dan Tuhan akan mempromosikan kita untuk menjadi terang di dalam gelap. Kalau hari ini saya berdiri di tempat ini bukan karena gagah saya, bukan karena hebat saya, tetapi karena Tuhan Yesus menyembuhkan saya, menyelamatkan saya, dan mempromosikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya akan mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Jika di antara saudara ada yang mempunyai masalah seperti saya, atau apapun saudara punya masalah, saya mengajak saudara berlutut di hadapan Tuhan dan membuka hati saudara. Karena Tuhan Yesus mengetuk pintu hati saudara. Jika engkau membuka pintu hati saudara, Tuhan akan masuk bersama-sama. Tuhan Yesus, pada saat ini hamba berdoa buat para pemirsa TV Al-Karma, saudara kasih. Kau jamah hati mereka, kau masuk ke dalam hati mereka, kau sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau serahkan malam hari, sisa hari ini ke dalam tangan pengasihanmu di dalam nama Yesus. Amin.